Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rita Satria dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan 16, kita membahas mengenai perencanaan laba jangka pendek. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dikurangi beban. Ya, perencanaan laba jangka pendek adalah aktivitas manajemen untuk menyusun anggaran perusahaan dalam metode waktu singkat. Perencanaan ini juga disebut perencanaan operasional. Nah, kita lihat lagi di sini ada metode perencanaan jangka pendek, yaitu titik, impas, atau break-even point, yaitu menentukan volume penjualan di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah beban sehingga labanya ada 0 rupiah. Dari sini bisa kelihatan ada timbangan di sini sebelah kanannya loss, biasanya profit. Nah, BEP break even point di tengah-tengah. Oke. Ada beberapa komponen penting yang wajib dipenuhi sebelum menghitung BEP. Di antaranya ada sebagai berikut. Biaya fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang tanpa dipengaruhi oleh biaya hasil produksi, seperti gaji karyawan, sewa gedung, dan lain-lain. Sementara untuk biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menyesuaikan jumlah barang yang diproduksinya, misalnya seperti bahan baku produksi. Kemudian ada lagi lah revenue atau pendapatan. Total penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Sementara profit atau laba itulah keuntungan yang dihitung dari mengurangi pendapatan yang dengan biaya tetap dan biaya variabel. Kita lihat lagi rumus BIP adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, kita masukkan contoh ya. PT XX merupakan pabrik makanan kemasan yang memiliki rincian biaya produksi per periode sebagai berikut. Biaya tetapnya adalah 7 juta, variabel per unitnya ada 16.000 rupiah, harga jual per unitnya ada 30.000 rupiah. Dengan rincian di atas, maka perhitungan BEP PT Sinar Jaya adalah sebagai berikut. BEP per unit dari rumus tadi, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unitnya adalah 7 juta dibagi 30.000 rupiah dikurang 16 juta 16.000 rupiah. Maka BP per unitnya dapat 500 unit. Jadi PT Sinar Jaya harus menjual makanan kemasan tersebut sebanyak 500 buah agar satu produk dapat balik modal. Sementara rumus BP rupiah adalah biaya tetap atau dibagi biaya per unit dikurangi biaya variabel dikali per unit dikali harga per unit. Nah, kita lihat masuk ke dalam dalam soal yang tadi. Jadi, biaya tetapnya 7 juta, biaya variabel per unit 16.000 rupiah, biaya harga jual produknya 30.000 rupiah. Dengan rincian tersebut, maka perhitungan BP rupiah pada Sinar Jaya diperoleh sebagai berikut. Masukkan rumusnya tadi, biaya tetap, BP rupiah, biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit ya. Jadi 7 juta dibagi 30.000, 30.000 dikurang 16.000 dikalikan 30.000, maka dapatnya 15 juta rupiah. Jadi PT XXX yang tadi harus memperoleh pendapatan setidak-tidaknya 15 juta dalam satu periode agar balik modal. Sementara kita lihat lagi, margin of safety apa itu? Analisis ini memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian. Adapun rumus MOS-nya adalah total anggaran penjualan dibagi penjualan impas. Kita ambil contoh, PT ABC punya BEP-nya 300.000 rupiah dan produksi mengeluarkan biaya tetap 75.000 rupiah. Biaya variabelnya 2.000
Rp652, harga jual per unitnya 3.500, kapasitas produksi maksimal 150 unit, dan kenaikan laba rencanakan sebesar 20% dari margin pengamanan. Hitunglah berapa, Mas? Jawabnya, MOS-nya sama dengan 3.500 dikalikan 150 unit dikurangi 300.000 rupiah. Maka dapatlah MOS-nya sebesar 225.000 rupiah. Atau 225.000 rupiah dibagi 525.000 jadi dapat 42,86%. Hasil di atas tadi diketahui bahwa jika perusahaan tidak ingin mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut harus mencapai pendapatan sebesar 42,86% dari di target yang ditargetkan. Jika perusahaan hanya dapat melakukan penjualan di bawah 42,86% dari target penjualan, maka perusahaan tersebut dapat dipastikan mengalami kerugian. Sekarang kita lihat dari titik penutupan usaha atau shutdown point. Titik potong antara garis total biaya dan garis total penghasilan. Rumusnya, biaya tetap tunai dibagi rasio margin kontribusi. Contohnya, biaya tetap 77.400.000 rupiah, hasil penjualannya 172 juta rupiah, dan biaya total variabelnya ada 43.000 rupiah. Mohon maaf, tadi hasil penjualan 172.000 rupiah. Hitung berapa titik penutupan usaha. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa, sebentar, jawabnya ya. Jadi 77.400.000 rupiah dibagi 75 persennya jadi 86 juta rupiah. Jadi perhitungan di atas menunjukkan bahwa titik penutupan usaha sebesar 86 juta rupiah jika diperoleh perusahaan berada di bawah 86 juta rupiah, maka sebaiknya perusahaan tersebut harus melakukan penutupan usaha. Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Sekarang kita masukkan ke DOL atau Degree of Operation Leverage. Memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya variabel dibagi EBIT atau Earning Before Interest Tax. Kita masukkan soal seperti berikut. Diketahui tingkat penjualan 170 juta rupiah. Biaya tetapnya 77.400.000 rupiah. Biaya variabelnya 43 juta rupiah. Berapakah DOL-nya? Masukkan rumus DOL tadi adalah penjualan dikurangi biaya variabel dibagi EBIT. Jadi 172 juta rupiah dikurangi 43 juta rupiah, maka hasilnya dibagi 172 juta rupiah dikurangi 43 juta rupiah dikurangi 77 juta rupiah dapat dihasilkan jadi 2,5 kali. Dari hasil perhitungan tersebut, bahwa degree of operation leverage sebesar 2,5 kali jika manajemen perusahaan ini menaiki volume penjualan sebesar 5%, maka diperkirakan laba bersih akan mengalami kenaikan sebesar 5% dikalikan 2,5 jadi 12,5%. Untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.